Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikh darin amin. Kepada hikmah yang ke-224. Nah, 25. 245. Baik. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi, menunjukkan athar adanya ciptaan ini menunjukkan kepada nama sang pencipta. Nanti kita celentrehkan. Wa biwujudi asma'ihi, dan setelah orang mengetahui pencipta ada namanya, maka dari nama-nama ini ala thubuti awsafihi, akan menunjukkan kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh zat yang punya nama tersebut, yakni sang pencipta. Wa bi thubuti awsafihi, setelah dikukuhkan adanya sifat-sifat, maka ini menunjukkan ala wujudi dzati, adanya zat Allah. Namanya kalimat hikmah. Ini kalimatnya pendek tapi penjabarannya luas sekali. Its muhalun, sebab mustahil ayakumal wasfu bi nafsihi, ada sifat tapi enggak ada yang disifati. Mustahil. Fa arbabul jadbi, orang-orang yang makamnya makam jadzab, maqam jadzab dipilih oleh Allah, diangkat derajatnya, dimuliakan, yukshaf lahum, maka dibukakan bagi mereka an kamali dzati, tentang kesempurnaan zat Allah. Tsumma yarudduhum ila syuhudi sifatihi, kemudian akan dengan menyaksikan kesempurnaan sifat Allah, maka akan mengembalikan mereka untuk bisa menyaksikan syuhudi sifatihi, menyaksikan sifat-sifat Allah. Ini harfiahnya dulu maknanya, nanti penjabarannya setelah ini. Thumma yurji'um ila at-ta'alluqi bi asma'i, kemudian menghantarkannya, mengembalikan untuk fokus mengarah kepada sifat-sifat nama-nama Allah, nama-namanya, nama sang pencipta. Thumma yarudduhum, kemudian mengembalikan mereka ila syuhudi atharihi, kembali kepada athar ciptaan Allah. Wasalikun, ada salik, jadi ada jadzab disampaikan kepada Allah dulu, kalau salik dari bawah. Wasalikun, orang yang menuju kepada Allah, ala aksi hadza, kebalikannya. Fa nihayatus salikin, salik itu pungkasannya adalah fanihayatus salikin, pungkasan seorang salik adalah bidayatu bidayatul majdubin, nihayatus salikin bidayatul majdubin, pungkasan seorang salik menuju kepada Allah itu ternyata adalah permulaan bagi seorang yang majdub. Majdub itu adalah yang ditarik oleh Allah dalam kecintaan kepada Allah. Wa bidayatus salikin, permulaan seorang salik adalah nihayatul majdubin, permulaan bagi seorang yang majdub, ditarik kepada kecintaan kepada Allah. Nanti kita definisikan satu-satu, kita harus maknai harfiah dulu. Lakin akan tapi la bi makna wahid, bukan satu arti, satu makna. Farubbama iltaqaya fit tariq, bisa jadi bertemu di jalan, artinya ada bertemu di jalan, ada kesamaan di dalam perjalanannya itu. Perjalanan ini menuju kepada Allah, yang ini setelah kenal Allah menuju kepada makhluknya, mengenali makhluknya. Tidak usah khawatir, memang namanya hikmah ada berat kalimatnya, perlu penjelentrehan. Taib hadza fi taraqihi, ini di dalam naik pangkat salikin, wa hadza fi tadallihi, kemudian ahli majdub turun ke bawah. Baik, begini kisahnya. Ada hamba Allah ini, ada dua.
yang sampai kepada Allah. Kesimpulannya sama, sampai kepada Allah, menjadi kekasih Allah, kenal Allah. Itu yang dibicarakan. Dan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menghadirkan hikmah ini untuk merenungi kita ini model apa. Apakah model majdzub yang tiba-tiba dia kenal Allah tanpa usaha dari kita, atau kita yang belum kenal Allah sehingga kita berusaha untuk bisa kenal Allah. Nah, ini kita. Kalau kita termasuk golongan yang sudah kenal kepada Allah tanpa usaha, itu namanya majdzub. Tiba-tiba seorang hamba ditarik oleh Allah di dalam kecintaan kepada Allah, padahal dia nggak pernah mujahadah, nggak belajar, tiba-tiba dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, sehingga yang ia kenal Allah, dunia sudah dilupakan. Artinya nggak ada cinta dunia, hanya Allah, 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 Allah. Namanya majdzub, ahli jadzab, arbabul jadzab. Ini jadi kenal Allah padahal dia tidak pernah ngaji, tidak pernah. Mungkin sebagian hamba Allah dipilih oleh Allah tanpa usaha, tiba-tiba Allah menjadikan dia kenal Allah. Dan ini bisa terjadi bukan orang yang berilmu, tapi orang awam tiba-tiba cintanya kepada Allah luar biasa, tanpa syarat. Pokoknya sudah perintah Allah suruh sholat tahajud. Di sana ada istilah jadzab yang sering kita dengar tuh, orang jadzab terus kayak setengah gila begitu ya, maksudnya tenggelam dalam cinta Allah. Ada kemiripannya, akan tapi jadzab di sini adalah dianggap orang yang sudah ditarik oleh Allah dalam kecintaannya. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah yajtabi ilahi mayyasha wa yahdi ilahi mayyunib. Jadi ada sebagian hamba Allah yang tiba-tiba diangkat oleh Allah menjadi manusia mulia, nggak pakai usaha. Kemarin dia masih di tengah pasar, mungkin dia mabuk, judi dan sebagainya, tiba-tiba menjelang subuh berubah dirinya, menangis, lalu pergi ke masjid, sholat, dan mulai hari itu dia menjadi kekasih Allah, nggak mau melakukan kehinaan. Ini namanya majdzub. Nggak usah pakai ngaji kayak kita ini, nggak usah pakai ini usaha-usaha, bahkan nggak usah ketemu guru, karena tiba-tiba Allah pilih dia udah menjadi kekasihnya. Allah yajtabi ilahi mayyasha. Disebutkan Allah yajtabi, Allah akan menarik siapapun dari hambanya yang Allah kehendaki untuk menjadi kekasihnya. Nah, semoga kita bisa menjadi golongan ini, tiba-tiba cinta kepada Allah, mudah, nggak pakai belajar. Nah, cuman kalau kita perhatikan kayaknya nggak juga kita begini nih. Lah ini, nah, cuman lanjutan ayat Allah yajtabi ilaihi mayyasha, Allah akan memilih dari makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada orang majdzub itu ada. Tapi loh, kalau saya tidak dipilih seperti itu gimana? Ya jangan sampai kamu juga sengsara, kan ada cara lain. Wa yahdi ilaihi mayyunib, dan Allah juga menyiapkan hidayah, petunjuk mayyunib bagi orang yang berusaha untuk kembali kepada Allah. Ya kayak kita ini ngaji dan sebagainya, biarpun endingnya hasilnya sama, nanti sama-sama orang kenal Allah. Jadi cara majdzub itu ada, tapi nggak bisa kita. Lalu kita ngaku-ngaku, tiba-tiba dipilih oleh Allah. Ada hamba-hamba terkasih. Nah, ada orang ini yang berusaha, tapi juga ada jadzabnya. Maksudnya apa? Usaha nggak seberapa, tapi ternyata Allah beri kecintaan kepada Allah yang kuat. Bahkan mungkin ilmu nggak seberapa. Jadi kayak gini loh ya. Ini makom jadzab. Ini adalah makom salik. Jadzab itu dari atas, mengenal Allah, baru setelah itu mulai mengenali makhluk-makhluknya. Lah kalau ahli salik mengenali makhluk untuk kenal Allah, hasilnya sama, cuman kadang ketemu di jalan. Artinya ada sebagian orang tuh dia lebih dekat ke arah makom jadzab daripada makom salik. Contohnya ada ibu-ibu di kampung, itu lebih banyak dia makom jadzab, belajarnya nggak seberapa, tapi subhanallah yakinnya kepada Allah kuat. Jam 3 sudah bangun, setengah 3 ngajinya luar biasa. Ini yang ustadz yang belajar ilmu akidah, ngafal ini itu males tahajudan. Padahal dia orang awam loh ya, orang awam tapi kerinduannya kepada Allah.
tapi masih makom salik juga, dia masih sering hadir pengajian dan sebagainya. Maka dikatakan kadang bertemu di jalan ini. Di jalan ini ada kesamaan. Dia sepertinya makom salik, makom jadab. Baik. Intinya begini, model manusia yang sampai kepada Allah itu ada yang makomnya makom jadab, tiba-tiba diberi hidayah oleh Allah, tiba-tiba dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Lah ini langka. Lah kalau langka ya sudahlah, jangan bahas masalah ini. Maksudnya Imam Ibn Athaillah menunjukkan orang kenal Allah itu bisa saja langsung ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah. Tapi kalau kita bukan golongan itu, ada cara lain. Wa yahdi ilaihi may yunib, maka berusahalah untuk sampai kepada Allah. Namanya as-salik. Salik salakaya suluk, menempuh jalan kepada Allah. Berusaha dia ngaji, mengamalkan ilmu, ngaji, ngamalkan ilmu, ngaji, ngamalkan ilmu, ngaji, ngamalkan ilmu, ujung-ujungnya sampai ke mana Allah Subhanahu wa taala. Namanya salik. Nah, salik. Nah, di sini kalau kita bicara tentang salik itu kenali Allah dengan mengenali makhluknya. Kecerdasan kita di dalam melihat semesta, melihat binatang, sambung nanti perlahan mengenal Allah melalui makhluknya, mengenal Allah melalui makhluknya. Jadi melihat matahari terbit, hujan, itu bertafakur ya. Kalau tafakurnya pakar akidah, itu kan seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang pulpen. Pulpen ya pulpen. Untuk menulis, ini kan pemahaman kita tentang pulpen. Tapi ada satu pemahaman yang luar biasa, tapi nggak dilihat oleh mata. Yaitu apa? Meyakini bahasanya pulpen ini ada yang membuat. Nah itu kan tidak dilihat oleh mata. Ini bukan urusan filsafat. Tadi kan apa itu pulpen? Kan gitu ya. Lah, pulpen adalah untuk menulis. Itu juga sah jawaban itu. Tapi ada orang yang merenung, pulpen itu ada yang membuat. Sehingga orang melihat pulpen ini saja, pulpen ini ada bermacam-macam cara pandang. Karena Anda pengen nulis dari tadi pulpen, wah ini enak, kelihatannya pulpen baru bagus banget buat nulis, kan begitu ya. Melihat sama-sama pandangannya. Anda melihat pulpen karena Anda pengen nulis, Anda menghayalkan nulis, kayaknya bagus banget pulpen untuk menulis. Tapi Anda yang satu lagi itu mulai tadi melihat pulpen bukan dari si tulisnya. Pulpen itu kayaknya bagus banget ya. Siapa yang buat kira-kira? Loh beda. Yang di otaknya itu beda. Yang satu kelihatan tulisan, yang satu ini nih. Padahal sama-sama pulpen. Nah begitulah manusia itu dengan melihat semesta ini bermacam-macam model. Sehingga melihat gunung hanya sekedar gunung saja, batu yang bertumpuk, menjulang, akan tapi bagi sebagian yang lainnya melihat keagungan Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Nah ini seperti itu. Jadi tapi kalau ahli majdub, orang yang kenal Allah, nah kalau orang sudah sampai kenal Allah, mengenal Allah dengan sesungguhnya, jadi jangan dihayalkan orang majdub yang seperti setengah gila model. Nah ini adalah satu bentuk orang yang sudah ditarik daripada hiruk pikuk dunia. Tapi kalau orang sudah kenal Allah dari atas, mengenal Allah atas, bukan atasnya Allah, atas pangkat tadi, mengenal Allah dulu baru nanti ke bawah. Setelah mengenali Allah akan melihat makhluk ya. Jadi kalau orang sudah kenal Allah dengan sesungguhnya, lihat pandangannya kepada makhluk pasti benar, karena dia tahu bahasanya makhluk ini yang menciptakan Allah, ini yang menciptakan Allah, gunung, langit, bumi, semua ciptaan Allah. Dia sudah kenal Allah, ini ciptaan Allah. Seperti itu yang kita sudah kenal perusahaan, wah ini produk kita ini, oh ini pasti kualitas dong, lah ini kurangnya di sini, ini untuk ini. Kita tahu sebuah perusahaan, misalnya ini produk kita punya perusahaan raksasa, ada sepeda, ada ini produk, wah ini produk kita, wah enak ini itu, paham? Sama bagian sudah kenal Allah, lihat semesta, ini lihat, dia melihat semesta, kemudian lihat makhluk manusia dengan bermacam-macam modelnya. Ini tentunya agar benar, nah karena sudah kenal Allah, agar benar dalam menjalani kehidupan ini tentu harus ikut aturan dong. Yang paling mengerti aturan ya yang menciptakan mereka. Lah dia karena dia kenal Allah, maka ahli jadzab itu karena dia kenal Allah dan kenal kemudian
turun ke bawah melihat makhluk Allah, maka dia orang yang paling semangat menerapkan hukum Allah, karena tahu ini ciptaan Allah, yang paling tahu resep cara hidupnya ini Allah, sehingga dia paling takut kepada keharaman. Sebab semua keharaman itu menjadikan rusak. Dia paling ngerti. Selagi dikatakan Allah jangan kau minum, wah ini Allah yang melarang, dia lebih percaya, pasti susah dia melakukannya. Jangan makan ini, jangan lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, karena dia sudah kenal Allah. Maka sesungguhnya ini pembahasan ini sebetulnya oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dihadirkan untuk bahan renungan. Padahal kalau kita kembalikan kepada satu makna, selagi anda yakin semuanya akan beres. Jadi makom yakin jadab itu yakin kenal Allah, mencintai Allah, maka dengan keyakinan yang kuat ini, lihat di saat dia berinteraksi dengan makhluk Allah akan benar sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan kadar keyakinannya. Yakin kepada Allah yang menciptakan kita, yakin kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, yakin kepada Allah yang punya surga, yakin kepada Allah yang punya neraka dan sebagainya. Maka keyakinan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Lah ahli jadab itu sudah sampai derajat keyakinan yang sesungguhnya. Ahli jadab yakin karena sudah diambil oleh Allah, dikenalkan dirinya kepada Allah, sehingga dia menjadi kenal Allah. Lah kan sesuai dengan keyakinan ini sebenarnya yang dicari ya ini. Kalau anda yakin kepada Allah, maka ketahuilah perilaku anda itu akan dibimbing oleh keyakinan anda secara otomatis. Yakin ya sederhana saja. Kalau kita dalam hidup dengan orang saja, kita berurusan dengan orang kaya raya, dia punya kekuatan, bisa melindungi, kita tidak usah bicara tentang Tuhan dulu, manusia saja. Di dalam menjalani hidup itu, kita itu beda. Di saat kita nggak percaya, misalnya kita hidup di bawah naungan orang, tapi kita nggak yakin, punya duit enggak sih orang itu, kayak meragukan, jangan-jangan saya di sini nggak dikasih makan, jangan-jangan, nah ini dia siapa sih dia lah, kita. Tapi kalau sudah kita tahu enggak yang punya rumah ini siapa dia penguasa di negeri ini, terus dia punya beribu pasukan, terus dia punya dia punya kekayaan, dan ente sudah dijamin, jangan khawatir, masuk rumah tenang, nggak akan takut ada pencoleng atau makanan, karena yakin dia. Maka keyakinannya menjadikan tenang dia, perilakunya juga tenang, karena makanan sudah dijamin, keamanan ada di rumah itu. Tapi di saat kita masuk sebuah tempat nggak ada keyakinan, bimbang kita, wah jangan-jangan tas saya hilang nanti. Kalau sudah dikatakan rumah ini aman, lihat dijaga oleh pengaman, kita naruh tas sembarangan, mau ke masjid handphone di kamar biasa, kamarnya harus dikunci. Tapi kalau kita masuk rumah orang kita nggak tahu, bingung, kita sholat ke masjid, ya Allah kamarnya belum tak kunci tadi, handphone saya di luar tas tadi, waduh kepikiran. Lah keyakinan itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Jadi ini bicara tentang ahli jadab ini, maksudnya orang sudah sampai makom keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu akan ada pengaruhnya kepada perilakunya. Nah kalau betul kita yakin pada Allah, maka perilaku kita, lihat sudah disebut neraka. Sehingga apa? Ngelihat istri, dia kenal Allah, ini amanat di pundakku, aku harus muliakan dia, nggak boleh aku sewenang-wenang kepadanya, nggak boleh berbuat zalim. Istri kepada suami, ada pembantu di rumah, jual beli dilarang, wailul mutaffifin, rusak timbangan dan seterusnya, nggak boleh culas, nggak boleh makan riba dan sebagainya. Begitu mudahnya orang itu meninggalkan keharaman karena keyakinan yang kuat. Seperti itu, karena keyakinan yang kuat. Begitu mudahnya orang melakukan kebaikan karena keyakinan yang kuat. Nah ini ahli jadab. Nah kalau kita masih dari bawah, salik, berusaha untuk menguatkan keyakinan dengan cara kita belajar ilmu akidah, belajar ilmu mujahadah, zikir, terus kenal Allah, bimbingan orang, terus tiap hari diasah agar semakin kuat iman kita sampai kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebetulnya yang kita tuju agar sampai makom yakin tadi. Maka kalau kita cermati ini bisa jadi dibulak-balik. Kalau memang makommu sudah makom yakin yang sesungguhnya, tentu akan ada pengaruh kepada kehidupanmu berurusan dengan makhluk Allah. Kalau memang engkau ingin kenal Allah, coba belajarlah dengan benar makhluk Allah, maka engkau akan sampai kepada Allah.
Sehingga yang tidak bisa memperlakukan makhluk Allah dengan benar nggak akan sampai kepada Allah. Sama istri kurang ajar, bagaimana sampai kepada Allah? Sama pembantu zalim, bagaimana sampai kepada Allah? Sama bawahan zalim, gimana sampai kepada Allah? Oh, dia tidak bisa mengenali makhluknya. Maka kenalilah makhluk Allah untuk kenal Allah. Kalau pakar akidah kan melihat gunung untuk sampai kenal Allah matahari. Tapi kalau pakar adab tasawuf berbicara tentang perilaku. Kalau memang suami ini kenal Allah dengan sesungguhnya, mustahil dia zalim pada istrinya, mustahil. Karena tahu kalau dia zalim Allah akan murka kepada dia. Mustahil. Seorang istri pun juga demikian. Apalagi ada pengkhianatan, melakukan naudzubillah yang diharamkan, enggak, karena dia kenal Allah. Maka membangun keyakinan itu penting. Urusan kita kepada manusia hendaknya kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahasanya tidak melihat seseorang kecuali yang kelihatan Allah. Bukan melihat Allah pada dia, bukan, tapi langsung sambung. Ah, ini saya melihat istriku, aku melihat Allah. Amanah di pundakku, pembantuku di rumahku, anak-anakku, dan seterusnya. Baik, kemudian di sini kita gambarannya begini tentang tadi biwujudi dalla biwujudi athari ala wujudi ismihi. Jadi gambarannya kalau kita melihat ciptaan, pasti yang kebayang pada kita adalah adanya sang pencipta, kan begitu? Pencipta, nah, nama sang pencipta. Jadi kalau ada makhluk berarti ada yang namanya Khaliq yang menciptakannya, namanya Al-Khaliq. Khaliq. Jadi kalau kita lihat semesta ini, kembali kepada hikmah, kita lihat semesta, matahari, rembulan, dan seterusnya, langit, bumi, dan seterusnya, lautan lepas, padang pasir, hutan belantara, dan seterusnya, itu adalah athar makhluk. Kalau kita serius melihat makhluk ini akan menunjukkan kepada nama, asma. Contoh makhluk berarti ada khaliq, makhluk ada mudabbir yang ngurusi, yang namanya al-khaliq, kan termasuk sifat Allah, nama Allah al-khaliq, sang pencipta, al-khaliq. Nah, di saat kita sudah mengenal nama, secara otomatis kita akan mengenal sifat al-khalqu, sang pencipta. Berarti ada sifat namanya ciptaan, penciptaan, jadi menciptakan. Lah kalau sudah kita mengenali nama, kemudian nama itu punya sifat, ya, punya sifat Allah Al-Khaliq, sang pencipta, punya sifat menciptakan. Baik, berarti langsung ujung-ujungnya adalah pasti kita meyakini ada zat yang bersifat dan zat yang bernama. Ada Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini sebetulnya adalah cara Imam Ibn Attal As-Sakandari, kembali seperti hikmah sebelumnya, untuk membimbing kita kenal Allah itu ya seperti itu. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu harus kebayang bahwasanya sesuatu itu ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya, ada orang yang menciptakan, yang membuat. Ini kalau urusan ciptaan manusia, ada manusia yang membuatnya, dan manusia yang membuat meja ini tentu dia punya keahlian. Mustahil kalau ternyata ada keahlian menciptakan meja tapi nggak ada orangnya. Mustahil ada satu kekuatan dahsyat tapi tidak ada yang punya kekuatan. Sehingga sering dalam urusan, mungkin ini sudah pernah belajar ilmu akidah, tidak boleh mengatakan siapakah yang menciptakan semesta ini lalu menjawab Al-Quwwah Al-Uzma, yang menciptakan semesta adalah kekuatan yang agung. Salah. Yang menciptakan semesta bukan kekuatan yang agung, tapi yang punya kekuatan yang agung, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Jangan sifatnya dong disebut Al-Quwwah Al-Kubra, Al-Quwwah Al-Umma, oh tidak. Cuman sering sebagian kaum muslimin ini sering menyebut ini adalah kreasi kekuatan yang agung, ini adalah ciptaan kekuatan yang agung. Bukan, Allah bukan kekuatan, tapi Allah yang punya kekuatan. Allah bukan kekuatan, Allah yang punya kekuatan. Baik, kembali kepada hikmah, akan kita ringkas lagi, peringkas lagi. Jadi ini wahai hamba Allah,
Kita harus senantiasa mengoreksi diri kita. Kita punya keyakinan, semuanya yakin bahasanya kita ini punya Tuhan Allah. Kalau tidak, ngapain datang ke sini? Ngapain kita sholat? Nah gitulah. Kalau cuma Imam Ibn At-Sandari Anda menghubungkan antara Khalik, sang pencipta, sama makhluk. Yang dibahas bukan sang pencipta lalu makhluk, akan tetapi kita sebagai manusia, di saat kita sudah kenal Allah, di saat kita memang sudah kenal Allah, maka hendaklah segera mengenali makhluk Allah. Turun ke bawah setelah melihat, kita yakin bahasanya ada Allah yang menciptakan kita. Baru setelah itu, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita turun ke bawah bahasanya kepada makhluk. Kita melihat semua makhluk ini dengan pandangan bahasanya mereka adalah ciptaan Allah. Lah kalau ciptaan Allah itu bagaimana? Ya karena mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara memandang mereka ini adalah pandangan orang yang punya Allah. Apa pandangan orang yang punya Allah? Memandang mereka dengan pandangan orang yang meyakini adanya Allah yang punya aturan. Sehingga apa? Kita akan memperlakukan mereka sesuai dengan petunjuk Allah agar saya benar di dalam berurusan dengan mereka. Maka ujung-ujungnya adalah bagaimana menerapkan syariat. Makanya orang yang kenal Allah bukan orang yang paling pandai, akan tapi orang yang paling mampu di dalam menjalankan syariat. Dan syariat Allah semuanya indah, dan menjalankan syariat ternyata tidak ada urusan dengan kuat banyaknya ilmu, akan tapi urusan menjalankan syariat adalah berangkat dari kesadaran tadi, keimanan tadi. Yang kami contohkan, ibu di kampung ternyata tahajudnya ngalah-ngalai ustadz yang sudah hafal ilmu akidah berjilid-jilid. Ibu-ibu di kampung, subhanallah, orang awam. Dan kita menemukan orang awam, masya Allah, keimanannya tinggi. Secara ilmu biasa, secara ilmu biasa, baca Quran pun masya Allah belepotan. Belajar fikih enggak. Tapi kalau sudah dengar ustadz berkata, bu, ini amalan ini keutamaannya begini, Nabi Muhammad senang dengan ini, dia akan mengamalkannya. Akan tapi ada orang yang berbohong, berdusta, ngaku sampai kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh pakar tasawuf yang ahli syariah, kalau ada orang ngaku kenal Allah, ngaku wali, lah ini kuncinya di sini. Orang dianggap sebagai wali tapi kok jauh dari syariat Nabi Muhammad, itu adalah bohong. Nggak mungkin dong, karena semakin kenal Allah semakin benar dalam memperlakukan hamba Allah. Mustahil. Jadi kalau memang orang kenal Allah dengan sesungguhnya, maka dia akan kenal makhluk Allah dengan baik. Atau sebaliknya, barang siapa yang mengenali makhluk dengan baik dan benar, niscaya dia pasti akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat, sekarang kita ini ada dua cara kalau begitu. Pastikan kalau ingin sampai kepada Allah, dapat ridho Allah, pastikan kita ini baik dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Ulama membahas lagi tentang ibadah. Kan ada ibadah kepada Allah, sujud, rukuk dan sebagainya, itu mah enteng. Ibadah sujud, sholat 5 waktu mah enteng. Akan tapi ternyata ibadah yang dahsyat adalah yang luar biasa, bagaimana kita bisa baik-baik dengan hamba Allah. Yakin ini, jangan dianggap urusan kepada manusia ini adalah ringan, besar. Sampai kalau misalnya sholat Jumat, sholat Jumat itu wajib loh ya bagi kaum pria. Akan tapi suatu ketika sholat Jumat bisa ditinggalkan hanya gara-gara seorang suami harus menemani istri yang sakit di rumah, lalu dia ketakutan. Sakit minta ditemani, nggak usah Jumatan. Begitu mudahnya dengan Allah. Ibunya sakit di rumah ingin ditemani, nggak Jumatan. Makanya kami sampaikan kepada yang solehah ini semuanya, kalau suami anda pergi dari tempat yang jauh kemudian pulang hari ini, kemudian pengen anda temani, anda tidak usah ngaji, jangan maksain ke sini. Ibadah anda dengan suami di rumah sana nyenangkan, karena besok mau pergi lagi, kan begitu. Jangan sok pengajian ini seminggu sekali berkah dah. Ini hawa nafsu.
Sehingga menyenangkan pasangan termasuk bagian. Untung-untung istrinya suaminya diajak ke sini, bang, yuk jalan-jalan, dang, oh tambah istimewa lagi. Ada kecongkaan dalam beragama. Jadi sebenarnya tidak kenal Allah. Kalau orang kenal Allah akan indah. Makanya siapakah orang paling mesra dengan keluarga? Baginda Nabi, karena beliau yang paling kenal Allah. Sehingga tekan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa baik dengan keluarganya, dan aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Pembantu di rumah. Keseimbangan antara urusan dengan Allah dan urusan sesama manusia. Baik, sudahlah, Anda jangan sok menjadi ahli jadzab, orang yang sudah kenal Allah. Kita mulai dari bawah saja deh. Salik. Kita jadi salik, ayo kita belajar yang benar kayak begini, ya. Kemudian kita terapkan, kita lihat di rumah kita ada apa. Sholat 5 waktu jelas, kita tidak urus masalah itu, akan tapi ayo kenalilah Tuhanmu Allah, sampailah kepada Allah dengan cara berbuat baik dengan makhluk-makhluk Allah. Jadi wali, sehingga kekasih Allah itu yaitu yang hatinya baik dengan makhluk Allah, nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada dendam, yang disebut dengan qalbun salim, salamatus sudur, hatinya baik. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koreksilah diri Anda sendiri. Yang punya dendam, ketahuilah siapa yang Anda dendami. Makhluk Allah, umat Nabi Muhammad. Yang Anda iri, siapa yang Anda iri? Makhluk Allah, umat Nabi Muhammad. Yang Anda zalimi, siapa yang Anda zalimi? Makhluk Allah, umat Nabi Muhammad. Maka kita kuatkan sisi ini, maka dengan perlahan kita akan sampai kepada Allah. Kita mengenali Allah, memulai daripada mengenal hamba-hamba Allah dengan cara yang Allah ajarkan. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.